Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Umar SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Sosial dan Budaya. Kami dari kelompok 2 pada kesempatan kali ini akan memaparkan materi unit 10 tentang manusia lingkungan dan sumber penghidupannya. Sebelum masuk ke pemaparan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Nindya Fisa, lalu ada Nindya Rafika Safarani. Yang ketiga ada Nola Putri, lalu ada Nuraini Apriani dan Rahmadina Zahra. Baik, untuk materi yang pertama itu ada definisinya. Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, dan mati, dan seterusnya, serta terkait serta berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik, baik itu positif maupun negatif. Lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari penghidupannya, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas di mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya, terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks dan real. Boleh digeser? Baik, untuk materi yang berikutnya akan disampaikan oleh Nindya Rafika Safarani. Untuk Nindyara, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih moderator untuk kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang korelasi. Pengertian ekologi terdiri atas dua suku kata Yunani, yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan logos yang berarti firman atau ilmu. Jadi secara harfiah ekologi berarti ilmu kerumah tanggaan. Bertolak dari definisi ekologi ialah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya. Maka kita dapat mengambil sudut pandang ekologi untuk membahas kajian manusia dan lingkungan dengan disongkong oleh segi kepentingan manusia, yaitu oleh manusia untuk manusia. Pendekatan ini disebut pendekatan antroposentris. Bahasa Yunani anthropos berarti manusia. Ada ilmu yang disebut sosiologi manusia dan ada ilmu ekologi manusia. Next. Lingkungan hidup manusia. Manusia hidup, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan alam dan sosial budayanya. Dalam lingkungan alamnya, manusia hidup dalam sebuah ekosistem, yakni suatu unit atau satuan fungsional dari makhluk-makhluk hidup dengan lingkungannya. Selain itu, di dalam lingkungan terdapat faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, rantai makanan, yakni siklus makanan antara produsen, konsumen, dan pengurai baik di darat, laut, maupun udara. 2. Habitat di mana setiap jenis makhluk hidup memiliki tempat hidup tertentu dengan keadaan-keadaan tertentu. Yang ketiga, populasi. Menurut batasan dalam ekologi, populasi adalah jumlah yang seluruh individu dari jenis spesies yang sama pada suatu tempat atau daerah tertentu dalam suatu waktu tertentu. Adapun faktor-faktor menentukan besarnya populasi adalah kelahiran menambah besarnya populasi, kematian mengurangi populasi, perpindahan keluar mengurangi populasi, sedangkan perpindahan ke dalam menambah populasi. Yang keempat, komunitas. Semua populasi dari semua jenis makhluk hidup yang saling berinteraksi di suatu daerah disebut komunitas. Yang terakhir, biosfer. Komunitas bersama-sama dengan faktor-faktor abiotik di tempat membentuk ekosistem. Terima kasih. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nindyara atas pemaparannya. Untuk materi yang berikutnya akan disampaikan oleh Rahmadina Zahra. Untuk Rahmadina, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Selanjutnya itu pengaruh manusia pada alam lingkungan hidupnya. Jika kita menelusuri kembali sejarah peradaban manusia di bumi ini, kita akan melihat adanya usaha dari manusia untuk menyempurnakan serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya.
Demi kelangsungan hidup jenisnya. Pada saat manusia hidup menggembara, maka mereka hidup dari hasil pemburuan, mencari buah-buahan serta umbi-umbian yang terdapat di hutan-hutan. Mereka belum mengenal perihal bercocok tanam atau bertani, dan hidup menggembara dalam berkelompok-kelompok kecil, dan tinggal di gua-gua. Bila binatang buruan mulai berkurang, mereka berpindah mencari tempat yang masih terdapat cukup binatang-binatang buruan sebagai bahan makanan. Next. Lalu yang selanjutnya itu sumber alam. Sumber alam dapat digolongkan ke dalam dua bagian, yakni satu sumber alam yang dapat diperbaharui, renewable resources, atau disebut pula sumber-sumber alam biotik. Yang tergolong ke dalam sumber alam ini adalah semua makhluk hidup, hutan, hewan-hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Lalu yang kedua itu sumber alam yang tidak dapat diperbaharui, atau disebut pula sebagai golongan sumber alam abiotik. Yang tergolong ke dalam sumber alam abiotik adalah tanah, air, bahan-bahan galian, mineral, atau bahan-bahan tambang lainnya. Sekian dari saya kembalikan kepada Mbak. Baik, terima kasih Ahmadina atas pemaparannya. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh Nindya Fisa. Untuk Nindi, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih moderator atas waktunya. Saya di sini akan menjelaskan tentang penggunaan sumber-sumber alam. Berbagai cara telah dilakukan manusia dalam menggunakan sumber-sumber alam berupa tanah, air, fauna, flora, bahan-bahan galian, dan sebagainya. Ada beberapa jenis sumber alam, diantaranya pertanian dan tanah, hutan, air, dan bahan tambang. The next slide. Di sini ada berbagai macam jenis-jenis pencemaran lingkungan seperti pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran suara. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nindya atas pemaparannya. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Nuraini. Untuk Nuraini, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai lingkungan sosial budaya. Alam semesta yang dikenal manusia baik melalui pengamatan indrawi langsung maupun dengan menggunakan media teknologi dan kemampuan prediksinya adalah ciptaan Tuhan Al-Khaliq. Bahkan semesta alam termasuk alam yang belum dikenal manusia serta alam yang sedang dalam proses kejadiannya, ini semua adalah ciptaan Al-Khaliq pula. Semua yang ada adalah ciptaannya. Dalam jagat raya terdapat galaksi atau gugusan-gugusan bintang yang jumlahnya miliaran, dan di setiap galaksi terdapat miliaran bintang. Salah satu gugus bintang itu adalah galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Dalam galaksi Bima Sakti ini ada satu bintang yang namanya Matahari yang dikelilingi oleh planet-planet, dan salah satu planetnya adalah yaitu planet Bumi, di mana sebagai tempat tinggal manusia. Dan dari saya, terima kasih dikembalikan ke moderator. Baik, Nuraini, terima kasih atas pemaparannya. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.